Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarasehan Jogja Istimewa TV bersama saya Hawa Habibah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang peran dan fungsi Polairut dalam mengenal visi misi Gubernur DIY Among Tani Dagang Layar. Tentu saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani dengan Bapak Kombes Pitoyo Agung. Ya. Beliau ini adalah juga Direktur Polairut Polda DIY. Ya, betul ya Bapak ya? Betul sekali Mbak. Dan bagaimana hari ini? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat sekali Mbak, ini bahagia dan terima kasih atas undangannya. Ya saya yang terima kasih juga Bapak sudah berkenan hadir di acara Sarasehan ini. Alhamdulillah ya. Pak, kalau bicara tentang Among Tani Dagang Layar ini kan adalah satu gagasan yang sempat atau memang diinisiasi atau diucapkan oleh Gubernur kita ya. Bahwa Among Tani ini kan sebuah ide gagasan bagaimana seorang gubernur menginginkan adanya perubahan paradigma atau pandangan dari daratan ke maritim gitu, ya kan. Kalau kita melihat bahwa Yogyakarta ini kan sebenarnya punya kekayaan yang cukup luar biasa, terutama juga di perairan. Iya, betul. Kalau dari kita lihat perairan di Gunung Kidul sampai dengan Kulon Progo ini luar biasa. Ini menjadi satu kesempatan atau kebahagiaan untuk warga Yogyakarta itu sendiri ya. Tapi ini juga menjadi satu keresahan mungkin bagi kita seluruh masyarakat Yogyakarta. Kalau melihat banyaknya kasus-kasus yang sampai hari ini kan sangat mudah masuk melalui jalur laut. Jalur laut. Nah, tapi sebelum nanti kita bicara ke sana, mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tugas dan fungsi dari Polairut sendiri. Mungkin Pak Pitoyo bisa sampaikan ke masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Viva. Jadi memang banyak ya terkait polisi perairan dan udara ini yang masyarakat masih bertanya-tanya. Padahal ini didirikan di tahun 1950 loh Mbak. Pada waktu Pak Presiden RI yang pertama Pak Soekarno memerintahkan untuk pembentukan polisi perairan. Kemudian memang tugas kami ada di wilayah perairan, terus kemudian sama Mbak, kita dari Polri juga bagian dari Polri yang memiliki tugas pokok adalah memelihara Kamtibmas, menyelenggarakan pelayanan, pengayoman dan perlindungan pada masyarakat serta penegakan hukum. Karena penegakan hukum di wilayah perairan ini yang kadang mungkin banyak dari masyarakat yang belum mengetahui. Begitu banyak peraturan-peraturan, baik itu peraturan hukum positif yang ada di Indonesia ataupun hukum internasional itu juga mengatur di perairan. Terus kemudian kejahatan-kejahatan di wilayah perairan itu kompleks, Mbak. Kompleks dan bahkan boleh dikatakan potensi wilayah laut provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu sebetulnya sangat luar biasa. Terbentang 113 km garis pantai, 62, sekian mil. Terus kemudian kita memiliki terumbu ataupun tempat rumpon ikan, di mana tempat itu banyak sekali komoditi dari ikan cakala, tongkol, dan yang lain-lainnya. Dan potensinya sangat luar biasa. Terus kemudian kadang kita tidak sadar bahwa wilayah yang bisa kita eksploitasi untuk kesejahteraan masyarakat itu perlu kita jaga bersama. Seperti kemarin terakhir ya terjadi konflik Mbak di situ. Itu ada aturan nelayan-nelayan daerah yang luar daerah Jogja itu tentang pengambilan ikan. Karena wilayah Jogja itu di bawah 12 mil itu adalah rumpon untuk nelayan Jogja. Kadang nelayan dari Cilacap ataupun dari luar daerah Jogja itu melintas, kemudian sampai dengan terseretnya jaring masyarakat kita, nelayan kita. Terjadilah konflik di situ. Nah ini yang harus perlu kehadiran kita Polri, khususnya Airut, dalam hal menjaga ataupun memelihara Kamtibmas walaupun di wilayah laut. Terus kemudian kita juga menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pesisir, Mbak. Karena apa? Bahwa kita harus paham membangun suatu keamanan tanpa dibanding dengan ekonomi itu menurut saya kurang bisa sejalan. Jadi pembangunan keamanan itu harus seiring dengan pembangunan ekonomi. Makanya kami sangat menyambut dan siap mengawal visi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkait Among Tani, Among Layar dan
Ambung Dagang ya. Ya. Kita siap untuk wilayah pesisir. Kami Airut, jajaran Airut, kita siap untuk mendukung. Bahkan boleh dikatakan kita sudah memulai membina dengan polisi masyarakat perairan, Polmas Perairan, Mbak. Polmas Perairan itu punya kelompok-kelompok. Kami membuat sprint kepada anggota untuk satu anggota itu megang satu polmas kelompok masyarakat nelayan. Nah, nanti dia akan membina di situ bersama dengan masyarakat nelayan. Dia akan mengetahui sharing dia di situ, apa kendalanya, apa masalahnya. Kalau memang bisa diselesaikan di tingkat polmas, kita akan selesaikan. Tapi apabila tidak, dia akan lapor ke kita. Apabila memang harus salurannya kepada instansi terkait, kita akan bantu. Sehingga masyarakat kita yang ada di pesisir itu tidak tersumbat komunikasi. Sehingga komunikasi tidak tersumbat, otomatis solusi akan terpecahkan. Gitu, Mbak. Baik itu nelayan, kelompok pedagang di pesisir, wisata, kan kita terbentang itu banyak wisata. Baik itu waduk maupun dengan pantai. Nah, kita sudah memulai dengan membentuk Polmas Perairan. Kalau di darat itu ada polisi RW, Mbak, ada Babin Kamtipmas. Kalau kita istilahnya Polmas Perairan yang membina masyarakat, gitu, Mbak. Sedikit mungkin bisa diberitahu, Pak, tentang program dari Polairut yang membina masyarakat itu sendiri seperti apa? Ya, programnya. Kami membinanya dalam hal Bimas Perairan yang saya akan sampaikan tadi ya. Bimas Perairan itu di bawah Subdit Patroli. Dengan teknik yang itu tadi, Mbak, dengan Polmas Perairan mengelompokkan ataupun kita membentuk misalnya ya, Mbak, di situ ada kelompok masyarakat nelayan. Nah, di situ kita perintahkan satu anggota untuk membina di situ sebagai bapak pembinanya. Membimbing mereka, kemudian mencarikan solusi, membantu apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Sebagai bahan aduan maksudnya? Baik itu bahan aduan ataupun solusi di situ. Misalnya ada perselisihan di antara mereka ataupun ada sesuatu yang harus ditanyakan ke instansi lain. Contohnya misalnya kami Pak kesulitan jaring. Kami mau menghubungi kemana, kami susah katanya. Akhirnya dengan anggota kita bisa saling menginformasikan, Pak, ini kita harus ke Pemda deh kayaknya, Pak. Karena canda itu kesulitan jaringnya. Hanya kita langsung ke Pemda mengarahkan ke instansi, ayo Pak, kita sama-sama ke masyarakat nelayan kami yang sekarang lagi kesulitan jaring. Contohnya seperti itu. Terus kemudian dari kelompok-kelompok masyarakat nelayan tersebut, otomatis dia akan menjadi sahabat dari polisi. Betul. Begitu sahabat polisi, semua kejahatan yang ada di situ, dia pasti akan lapor. Itu salah satu strategi kami untuk kita mematahkan apabila ada peredaran narkoba yang melalui jalur laut. Karena memang sudah kami deteksi untuk peredaran narkoba itu sering melalui jalur laut cara penyebarannya. Ataupun terjadi perompakan-perompakan ataupun perampokan-perampokan di wilayah pesisir. Otomatis masyarakat yang kita bina, sahabat kami, akhirnya mereka memberitahu kepada kita. Setiap kali ada kejadian apapun, informasi akan cepat sampai kepada Airut. Sehingga kita cepat melakukan tindakan. Terus kemudian memang ada suatu kendala, Mbak. Ada kendala yang memang sedang kami carikan solusi. Karena perlu kita ketahui bahwa bentangan pantai di wilayah jalur selatan ya, Samudra Selatan itu tidak ada yang landai. Artinya boleh dikatakan kami memiliki kesulitan, baik kami maupun nelayan, untuk menyandarkan kapal. Kami memusatkan kapal kami ada di Sadeng, Mbak. Di Sadeng itu ada sekitar 9 kapal dengan kekuatan 45 personil. Karena hanya Sadeng saja yang memiliki pelabuhan yang bisa langsung ke laut. Sedangkan sepanjang garis pantai dari Gunung Kidul sampai dengan Kulon Progo, kami tidak memiliki sandaran untuk bisa menyandarkan kapal. Baik itu kami maupun nelayan. Kalau nelayan yang pakai jukung itu masih bisa, Pak, di tepi-tepi pantai. Tapi kalau yang GT-nya di atas 5 gross ton tidak memiliki. Hanya satu jalan di Sadeng. Sedangkan wilayah Sadeng menuju ke tempat rumpon yang terjadi tempat ikan itu berada, itu jarak tempuhnya 45 mil. Nah, ini Mbak. Yang berapa menit itu Pak? Atau itu berapa sekitar lama? 4 jam. Oh, sekitar 4 jam ya? Makanya begitu ada kejadian, kita kirim kapal dari Sadeng, orangnya sudah tidak ada. Nah, itu dia. Orangnya tidak ada.
Terus apa ini yang bisa dilakukan biasanya seperti itu? Ada solusi sebetulnya Mbak, ini alhamdulillah dari Pemda, kita berterima kasih dengan Pemda yang sudah merespon. Kemarin kami rapat dengan Bupati Bantul pada waktu kejadian angin ribut di wilayah Depok. Pak Gubernur hadir pada waktu itu melihat, beliau meninjau langsung kondisi korban, memang kapalnya itu terseret di tengah laut. Ada Sungai Opak itu Mbak, Sungai Opak yang bisa kita jadikan tempat untuk berlindungnya kapal nelayan sebetulnya. Nah itu sedang kita pikirkan untuk normalisasi sehingga Sungai Opak itu bisa dijadikan tempat berlindung dan tempat bersandarnya kapal nelayan. Apabila itu terwujud, insya Allah jarak tempuh kami mengamankan wilayah Rumpon itu hanya setengah jam. Apabila mako kami ada di Sungai Opak. Kapal kami bisa tembus ke laut, Sungai Opak sudah dinormalisasi, kita sudah hitung itu hanya sekitar 30 menit sampai. Kemudian biaya untuk BBM otomatis juga lebih ringan ya Mbak. Lebih ringan. Terus kemudian yang terpenting sebetulnya masyarakat nelayan memiliki tempat sandar. Tempat sandar kapal. Alhamdulillah sudah direspon baik oleh Bapak Gubernur, kami sangat apresiasi dan sangat menghormati beliau. Sedang dalam proses ini Mbak dengan Pemda Bantul untuk melakukan pengkajian normalisasi Sungai Opak. Apabila terwujud itu, insya Allah itu nanti bisa turun di situ berapa ton ikan yang akan bisa jadikan tempat untuk sandar kapal nelayan kita. Tapi akan lebih memudahkan tentu ya Pak. Memudahkan masyarakat juga. Keselamatannya juga, memudahkan nelayan juga pasti. Berarti selama ini kalau untuk nelayan-nelayan kecil itu mereka di pinggir pantai. Di pinggir pantai. Makanya begitu ada angin yang kayak kemarin terjadi, lepas kapalnya sampai tengah-tengah laut. Oh, sampai seperti itu ya? Seperti itu. Sehingga kita bersama dengan stakeholder maritim, kita melakukan pengamanan dan kita bisa selamatkan alhamdulillah. Baik Pak, terus kalau untuk, ini kan ada salah satu tadi yang disebutkan sama Pak Apitoyo, satu kasus itu gitu lah ya, tapi ada nggak sih Pak sebenarnya kasus berat yang pernah terjadi selama ini gitu, yang mungkin kalau melalui perairan kan banyak sekali kejahatan yang bisa masuk kan. Nah kalau untuk di Jogja sendiri keamanannya seperti apa Pak? Kalau kejahatan yang Mbak maksud mungkin kejahatannya menonjol atau gimana ya Mbak? Betul. Kejahatan menonjol itu tadi Mbak, pertikaian antar nelayan itu ya. Terus kemudian untuk masalah narkoba ini kan kita baru melakukan penyelidikan. Informasi-informasi yang dari masyarakat yang menyatakan bahwa narkoba itu diangkut dengan kapal-kapal kecil menuju ke pelabuhan-pelabuhan tikus lah boleh dikatakan ya. Nah ini yang akan kita ungkap bersama dan kita akan membutuhkan suatu jaringan-jaringan informasi. Makanya kami giat, kenapa kami giat kita merangkul masyarakat bahwa kita ini bersama-sama dengan masyarakat untuk mengamankan wilayah kita sendiri. Baik dari kejahatan narkoba ataupun kejahatan yang lain. Gitu. Kalau di bandara kan mungkin akan lebih mudah terdeteksi nih Pak. Kalau di perairan sendiri ini kami yang kurang paham bagaimana nih polisi. Nah itu beratnya Mbak ya. Kalau di bandara ada alat yang bisa untuk mendeteksi. Sedangkan kalau di wilayah pantai itu terbentang sekian panjang, satu-satunya jalan adalah barisan masyarakat. Karena informasi masyarakat itu yang paling penting. Jadi tanpa informasi masyarakat, ya kita akan sulit Mbak. Ya, kita akan sulit. Jujur saja kita akui. Kita kalau tanpa partisipasi masyarakat dalam hal menjaga keamanan kedua masyarakat, ya nggak akan bisa terwujud dengan bagus. Makanya kita selalu bersama-sama dengan stakeholder yang lain sinergi. Kita jadikan masyarakat itu sejajar kita, sama kita. Mari sama-sama kita memiliki tanggung jawab bersama dengan keamanan ini. Kami memang Polri ditugaskan untuk menjaga keamanan. Namun sebagai warga negara yang baik, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama. Gitu. Kami bolehlah dikatakan untuk menggalang, menjaga keamanan. Tapi bersama dengan masyarakat, dengan stakeholder yang lain. Kita nggak bisa sendiri. Baik itu dengan TNI AL, ataupun instansi stakeholder yang lain. Bahkan kami memiliki kerjasama yang sangat bagus di wilayah Parangtritis ya, dengan Sarlinmas itu. Yang baru saya ketahui dan baru karyanya satu-satunya deh ada di ini. Satpol PP yang memiliki kemampuan SAR. Sarlinmas itu ada di Parangtritis. Itu bagus sekali dan kita kemarin efektif. Pada waktu kita melakukan pengamanan libur lebarannya.
libur Lebaran kita dengan stakeholder dari Airut, Sarlinmas, Basarnas, TNI AL bergabung menjadi satu. Kita bersatu padu mengamankan wisatawan yang sedang melaksanakan liburan. Kita buat nyaman sehingga mereka bisa selamat. Walaupun memang kami ada sedikit ini, ada korban memang ya, ada satu yang meninggal. Karena kita sudah himbau untuk tidak mendekati palung laut karena namanya masyarakat dari luar Jogja. Nah, itu. Penasaran. Betul. Akhirnya terseret, kita sudah kejar, dari 3 itu 2 dapat kita selamatkan, yang satunya kan tidak. Yang satunya akhirnya meninggal, udah takdir ya. Tapi itu dari 9 kali penyelamatan. Karena dari kejadian kemarin ada 9 kali kejadian Mbak yang terseret. Karena kita bersatu padu, sinergi dengan stakeholder, kita jaga setiap bendera sehingga kita bisa melihat. Begitu ada yang terseret kita langsung kejar dengan alat yang kita punya. Akhirnya bisa kita ambil, kita bisa selamatkan masyarakat. Itu wujud dari sinergitas, Pak. Betul. Kita bersatu padu dengan stakeholder yang lain, kita sampaikan bahwa kita memiliki satu misi, satu visi. Kita tidak ada kompetisi, kita bersatu. Efektif, alhamdulillah berjalan. Betul. Berjalan. Walaupun kita ada satu korban, tapi dari 9 tuh, dari 9 orang yang kita selamatkan, satu yang gagal memang karena satu itu kan 3 bersama-sama dia. Jadi kakak beradik mandi di situ, kita ingatkan agar menjauh dari palung, rupanya kena ombak. Nah kakaknya ini. Oke, itu Mbak. Seperti itu ya Pak ya. Berarti tapi untuk sampai hari ini pun dari pihak kepolisian belum ada alat yang seperti kayak di bandara gitu, belum ada ya Pak ya? Kalau itu mungkin sangat tidak. susah ya? Susah ya Mbak, karena kan wilayah pantai ataupun pelabuhan tikus yang untuk sandarnya mereka kan luas ya. Iya. Terus kemudian tempat keluarnya juga tidak ada satu tempat. Karena itu kan pasti bukan pelabuhan resmi yang mereka untuk sandar ya. Itu Mbak. Berarti tetap harus dibutuhkan adanya sinergitas ya. Pasti. Dari seluruh masyarakat. Baik dengan masyarakat atau stakeholder yang lain. Kita bangun sinergitas. Benar-benar. Dan mungkin ada terakhir Pak, closing statement atau apa yang bagaimana akhirnya Pak Pitoyo itu memandang atau melihat dari visi misi gubernur ini tadi yang Among Tani dan Among layar, dagang layar ini. Iya. Among Tani dan dagang layar ini. Bagaimana Bapak melihat akhirnya di kesiapan dari polisi untuk hal ini? Baik, terima kasih. Dengan visi dan misi dari Gubernur Among Tani Dagang Layar, kami dari Airut sangat mendukung dan kami siap kawal. Karena itu demi kesejahteraan masyarakat. Bahkan kami boleh dikatakan ready 100%, baik dari peralatan maupun anggota untuk mendukung visi dan misi Bapak Gubernur. Karena visi dan misi Bapak Gubernur itu juga selaras apa yang menjadi kebijakan dari Kakor Airut adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, sehingga kita bisa bersinergi dengan Pemda untuk bersama-sama mengawal kebijakan Gubernur, visi dan misi Gubernur, sehingga masyarakat kita bisa tambah sejahtera, aman, tentram, kertara harja. Benar sekali. Pak, terima kasih sekali loh sudah menyempatkan waktu hari ini. Akhirnya kita jadi banyak mungkin mengetahui bahwa tugas dan fungsi dari Pol Airut itu sendiri memiliki suatu hal yang sangat penting gitu. Dan ini juga menjadi PR kita bersama ya, tentu bukan hanya dari kepolisian, tapi ini harus benar-benar bisa bersinergi bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat Yogyakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Pitoyo Agung sudah memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Dan tentu sekali lagi kita semua sangat berharap bahwa seluruh masyarakat Yogyakarta bisa sama-sama terus bersinergi, bukan hanya kepada pihak kepolisian saja yang punya tugas, tapi juga kita semua harus bertugas bersama-sama membangun kesejahteraan untuk Yogyakarta. Mungkin itu dari saya Hawa Habibah, pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.